tahu ya, di Pilkada Jakarta ini sebentar lagi. Kalau di Pilpres itu ada Jokowi's Effect kalau kita kemarin melihat. Tapi kalau misalkan di Pilkada Jakarta ini tampaknya ada Anies Effect. Nah, kabarnya nih Mas Anies ini akan membuat partai politik. Benarkah demikian, Mas Sahrin? Ya, tentunya ini sudah disampaikan oleh Mas Anies bahwa saat ini tahapannya sedang dalam tim kajian. Jadi berarti niatan itu memang sudah ada kan? Oh iya, sudah ada. Bahwa sudah ada niat untuk membangun institusi politik. Apakah nanti itu bentuknya ormas ataukah partai politik. Yang jelas saat ini dalam fase pengkajian. Tim pengkajiannya tidak lama lagi akan diumumkan oleh Mas Anies atau oleh timnya sendiri. Oke, jadi niatan untuk membuat atau membuat partai politik Anies Baswedan ini setelah nama Anies Baswedan ini gagal melaju di Pilkada Jakarta. Tidak juga, tidak karena gagal. Tentunya gini, kita tahu bahwa Anies sudah 2017 mengikuti kontestasi politik, 2024 juga mengikuti kontestasi Pilpres. Dan yang diusung oleh Mas Anies adalah gagasan-gagasan, ada track record. Nah, ini semua kan memerlukan instrumen politik. Dan kita tahu bahwa partai politik beberapa fungsinya adalah yang pertama menjadi bagian dari edukasi politik, instrumen untuk mengedukasi rakyat. Yang kedua adalah menjadi agregasi, artikulasi, alat perjuangan aspirasi rakyat. Nah, dan juga yang ketiga adalah menjadi instrumen untuk distribusi kepemimpinan publik ataupun kepemimpinan politik. Nah, ini semua kan terinstitusionalisasi dalam partai politik. Apalagi sistem politik Indonesia sebelum dipilih oleh rakyat atau oleh warga, ada saringan threshold yang harus dilewati yaitu partai politik. Nah, sehingga partai politik ini memang penting. Oleh karenanya bagi Mas Anies ini patut dipertimbangkan. Apakah nantinya ini menjadi institusi partai politik sebagai instrumen untuk memperjuangkan gagasan-gagasan politik Anies, ataukah misalnya cukup dengan ormas untuk menghimpun kesamaan pikir, kesamaan cita-cita perjuangan. Nah, saat ini tahapannya masih dalam tahap kajian. Jadi masih membahas antara mau membuat partai politik ataukah mau membuat ormas begitu ya. Tapi kalau banyak yang mengatakan ini sudah saatnya seorang Anies Baswedan kalau tidak mau kemudian bisa dikatakan mengikuti partai politik yang sudah ada begitu ya. Sudah saatnya untuk membuat partai politik karena masanya banyak banget. Itu artinya nama Anies Baswedan tidak akan mengendorse salah satu pasangan calon yang berlaga di Pilkada Jakarta? Ya, memang dari sisi nama, ya kita tahu bahwa kita harus akui nama Anies ya saat ini memang sudah memiliki elektoral yang sudah teruji. Dan kita tahu juga bahwa tokoh-tokoh besar bangsa ini juga selalu membangun instrumen politik melalui partai politik. Ada Amin Rais dulu membangun MARA, kemudian Partai Amanat Nasional, SBY kemudian menjadi Partai Demokrat, begitu pula Pak Surya Paloh, Nasdem Ormas kemudian menjadi Nasdem sebagai partai politik. Nah, tentunya ini adalah bagian dari instrumen alat perjuangan politik di bidang politik. Nah, terkait dengan Pilkada DKI, ya kita tahu bahwa Anies juga sudah memiliki elektoral fix yang sudah diuji pada Pilkada 2017 maupun pada Pilpres 2024. Dan kalau kita lihat survei-survei bahwa preferensi warga atau aspirasi warga yang tergambar melalui survei-survei politik memang mayoritas. Jadi pertanyaan saya sampai gitu saat ini Mas Anies belum ada niatan untuk mengendorse salah satu 3 paslon begitu? Nah, tentunya Mas Anies saat ini kan sudah menjadi sosok yang dijadikan referensi oleh warga. Kenapa? Pertama adalah sudah melewati atau memiliki rekam jejak masa tugas pada saat 2017-2022. Yang kedua, apa yang dijanjikan itu tertunaikan. Sehingga yang terbentuk adalah trust terhadap Mas Anies. Nah, trust inilah terpersonifikasi kepada Mas Anies. Nah, oleh karenanya masyarakat tentunya para pemilih Anies secara khusus pasti menunggu memang kemana kira-kira arah Mas Anies. Nah, dan sampai saat ini memang betul tidak ada ataupun belum ada. Tidak ada atau belum ada? Belum. Bukan tidak ada ya, belum. Kan tahapannya kan juga masih masa, kan penetapan caleg juga belum, penetapan calon. Penetapan calon kan lebih nanti 22 September. Terus setelah itu 25 baru masuk masa
kampanye. Jadi ya masih lama barang ini kan. Jadi kita ikutin aja dulu tahapan-tahapan ini sampai dengan calon ditetapkan, dan tentunya ya bahwa warga masyarakat kalau melihat bahwa apa sih sebenarnya yang membangun kepercayaan terhadap Anies. Nah, rakyat menjadi percaya, terutama rakyat kecil, karena ada banyak hal konkret yang telah dibuat oleh Anies untuk warga masyarakat miskin kota, untuk warga-warga yang lemah dengan berbagai macam program-program sosial untuk warga, itu kan banyak hal. Nah, sehingga calon mestinya sudah harus mulai mengidentifikasi apa problem-problem real warga yang terkait dengan apa yang pernah dilakukan oleh Mas Anies selama masa pengabdiannya di sebagai gubernur Jakarta.